Oke Sobat Geekers, welcome back to Gadget Kicks with me Mo. Nah sekarang udah ada HP lagi, Xperia Pro I. Ini maksudnya lebih ke Imagine. Gue rasa emang dia bikin suatu handphone yang baru ini kayaknya memang spesifik ya, karena kalau kita lihat di balik di handphone ini boxnya itu ada 3 kamera dengan masing-masing kameranya 12 megapiksel dengan kamera selfie-nya 8 pixel, terus dia juga bisa udah 4K HDR OLED. Nah, itu yang gue bingung, kamera 12 megapiksel sedangkan yang lain-lainnya itu udah mulai about like 40 pixels, 50 megapixels. Tapi tetap nanti kita harus uji ya seberapa tajam dari hasil jepretan kamera ataupun videonya. Oke, tanpa menunda-nunda, let's open the box. So, moment of truth, kita buka. Wih, agak mampet dia, kedap. Alright, nah akhirnya nih yuk. Oke, langsung dihadapkan dengan si kamera yang ditutupin bareng sama case-nya. Oke, ini kita taruh dulu sini handphonenya. Di dalamnya ini ada what is this? Oke, seperti biasa kitab sucinya Sony Xperia Pro I. Nah, apa sih kelebihannya? Dan ini bahasanya adalah bahasa Thailand. Ada bahasa Inggrisnya, tapi dengan gambar yang seperti ini sebenarnya jelas sih dia cara masukin SIM cardnya. Oh, tidak ada gambar ejector, berarti handphone ini bisa langsung dibuka. Kita lihat nanti ya. Power on, switch on-nya, oke. Dia ada 2 SIM card, bentuknya sandwich. Dia double on harusnya nih. Oke, so let's check it out. Oh, di samping kirinya dijelasin nih. Baru gue lihat soalnya di sini. Ini sebagai volume button, nanti juga ada fingerprint, tapi kayaknya ini di pinggir ya, di tombol powernya. Terus kemudian shortcut key ada, dan dia bikin betul-betul seperti kamera. Alright, tanpa menunggu lama, kita buka bawahnya apa aja nih. Nah, dia sudah ada soft case. Enak juga sih luntur, cuma kok warnanya agak-agak butek ya. Oke, habis itu nah ini chargernya. Wow, ini chargernya kalau untuk di Indonesia kita butuh lagi yang namanya soket ya kayaknya ya, karena dia ini bentuknya, ini istilahnya apa ya, kaki 3 kalau nggak salah gitu kan. Oke, ada chargernya ini 30 watt. Wow, oke, cukup besar. Dan juga terakhir itu di sini ada susah untuk warnanya ya ternyata. Alright. Kabel data. So ini adalah Type C to C. Yaps, betul. This is Type C to C. Alright. Nah, ini dia saatnya kita menelanjangi handphonenya. Alright. Kenapa ya? Gue suka banget sama suara srek. Wow. Ini kayak melambangkan dia lensa foto dalam di DSLR kalau nggak salah ya. Jadi bentuk si kameranya ini betul-betul kayak kamera, jadi kayak bukan kamera handphone sebenarnya. Oke, ada 12 megapiksel, dan di sini ada Zeiss, so powered by Zeiss Tessar. Tadi yang seperti yang gue bilang ya, di sini tuh kayak sebuah identity bahwa dia memang betul-betul lebih fokus sama kameranya. Nah, ini juga cukup menarik adalah bahwa Xperia Pro I ini dia masih pakai kabel, ada jacknya. Jadi jacknya masih ada, kemudian juga mic. Lalu di atas ada mic, di bawah ada mic. Wah. Is it true? Oh iya, benar. Jadi mikrofonnya itu ada, mikrofonnya ada di depan dekat kamera, dia ada di atas juga, dan ada di bawah handphone ini.
kayaknya bener-bener dia pengen nangkap dari semua sisi ya suaranya ya. Oke, dan genggamannya juga enak banget sih ya gripnya, karena dia ada garis 3 di frame-nya ini. Jadi ketika lo genggam itu kayak apa ya rasanya, experience-nya tuh kokoh gitu, dan emang betul juga sih. Dia itu ketebalannya itu adalah 98 cm, sorry itu panjangnya ya. Ini lebar layarnya itu 6,5 inch. Wow, ini udah asik juga sih. Di sebagian kanan handphone ini ada tombol volume, ada juga tombol power yang sekaligus juga jadi fingerprint dia. Jadi bukan ada di dalam si LCD screen, tapi ada di bagian tombol powernya. Nah, terus juga di sini ada widget kecil di bagian kanannya, dan juga ini kalau oh iya betul, ini baru gue percaya nih. Dia memang betul-betul rasanya udah kayak kalau kita beli kamera pocket kamera. Nah, ini tombol ini betul-betul buat kamera nih. Bisa iya, ada 2 kali, jadi kayak setengah terus klek gitu. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Ya belum. Oke, Sony. Cukup lama Sony ya. Powered by Android. Xperia, wah kilauan gitu sih, cuma nggak terlalu ini ya, megah kayak handphone lain. Home screen-nya lumayan. Ini terang banget ya. Wajar sih karena dia pakai OLED ya. 1 billion colors dan 120 Hz. Gue ulang lagi, jadi warnanya betul-betul deep. Nice. Dari mulai begini, lock screen, kemudian kita nyalain dan kita swipe. Nah, baru dia mulai ada animasinya. Anjir. Oke, betul-betul deep. Dan karena ini mungkin Sony ya, jadi apa ya? Semuanya masih udah, ini Google friendly banget ya. Jadi semua menunya itu icon-iconnya betul-betul kita nggak ada nggak kesulitan untuk ini foto, ini kamera, ini Play Store dan segala macam. Ini Google friendly banget, Netflix dan lain-lainnya. Wow, nice. HP ini 12 GB, RAM-nya 12 dan internal memorinya yang betul-betul amazing. 512. Gua rasa dibuat kayak begitu karena memang untuk satu foto ataupun video yang karena dia bisa pakai resolusi tinggi, ya betul-betul bisa pakai space buat nyimpennya, itu datanya besar banget. Kenapa? Kita bakal coba. Hal yang menarik juga sebenarnya ada dia Cinema Pro sama dia ada Video Pro. So, gue rasa Cinema Pro ini udah bisa banget untuk editing video dan juga keperluan untuk ambil gambar video yang betul-betul sesuai dengan secara manual. Kalau setelah Pro itu jadi betul-betul orangnya udah paham banget ya kalau mau ngambil gambar seperti apa yang perlu di-adjust. Nah, gue rasa kayak gitu. Nah, tanpa lama-lama kayaknya memang sebenarnya sesuai dengan gambar dan Pro Image, Pro Eye, dia adalah bagian di kameranya. Wah, oke juga ini kameranya nih. Gue rasa kayaknya mendingan lebih banyak emang melihat ke dalam kameranya ya. Ini banyak istilah-istilah yang menurut gue agak kurang familiar, karena gue sendiri kalau untuk foto ataupun video gue langsung pakai auto. Nah, di sini bisa ada f2.0. Oke, apa itu f2.0? Pak kameramen. f4.0 sama f2.0 apa sih? Itu f2.0 berarti bukaannya 2. Semakin kecil bukaannya itu semakin ngeblur. Itu kamera pas kamera ya? Oh iya, ada f2.0, ada f4.0. 4.0 itu ngeblur belakangnya, bokehnya itu nggak terlalu kental. Nggak terlalu blur. Oke, kita lihat nanti hasilnya kayak gimana ya. Soalnya ini keren banget. Thank you Pak kameramen. Waduh. Iya sih, emang ini betul-betul kayaknya memang dia fokus banget kameranya, karena untuk kamera dia nggak perlu kita di dalam in frame kita begini, kita bisa pakai switch yang ada di sini, gitu ya. So ini enak banget, jadi
Woi, suaranya pun juga experience suaranya asik loh. Dia wis Gurih ya. gurih. Gurih. Oke, auto. Nah, begitu ke bagian yang masalah pro, waduh. Ini nih adjusting salah satunya kayaknya emang nanti harus bantuan dari Mr. Cameraman ini kayaknya nih. Gue kurang paham gue. Oke. 4K. Ini bagus juga. Jadi dia udah bisa sampai 4K dan dari mulai 20 frame per second sampai 120 fps. Jadi kayaknya kalau untuk burst foto, nah itu kayaknya udah keren banget tuh. Nanti kita coba ya. Videonya juga udah asik. Waduh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gini, enaknya coba buat main game loh. Soalnya RAM 12, Snapdragon-nya 888, 888, berarti cepatnya udah luar biasa 5G ya. Nah, OS-nya sendiri ini pakai OS Android 11 ya, karena handphone tahun lalu mungkin masih pada 11 ya, sekarang tahun 2022. Ini memang diluncurkan Oktober 2021. Yes, betul. Oke, so oh iya, tadi kan kita bilang nggak ada SIM ejectornya. Nah, so apakah betul cuma butuh pakai tangan doang nih? Dia memang ada slot sedikit ya. Mudah-mudahan kuku gue bisa. Gue baru potong kuku soalnya nih. Ya, Pak kameramen ada kukunya nggak? Thank you. Jadi sekali lagi memang nggak ada SIM injector karena memang dia ternyata tinggal diambil aja dicomot. Nah, iya dia adalah ini pilihan. So ada dua dua untuk SIM card, nano SIM card. Nah, yang satu lagi ini pilihan bisa jadi SIM yang kedua atau untuk memory card yang bisa sampai 1 terabyte. Keren. Ya sih wajar kalau mau bikin video sepanjang itu ya, bisa juga sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bundlingnya kalau di Singapura itu udah bareng sama eksternal mic sama juga vlog kit. Cuma kebetulan yang ada di kita nih handphonenya aja. So ya gue rasa karena dia masih banyak manualnya ya. Di sini masih pakai jack, ini untuk ngambil suara juga bisa, dan di sini pakai kameranya. Oke. Yap, karena memang kita tujuannya adalah lebih sama untuk videonya, sama hasil jepretannya. Yuk, mari kita coba langsung ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari video pro-nya. Nah, ini sebenarnya udah betul-betul kayak ngegantiin kamera DSLR gitu kan ya. Nah, ini ada T, ada W. Sebenarnya gue juga nggak begitu ngerti T itu apa, tapi setahu gue ini buat fokusin. Nah, jadi udah kayak kamera pocket beneran sih kalau gue sih. Rapi dia, smooth banget. Ini shutter, ada shutternya, ada ISO-nya. Kalau shutter 140, 148. Maksudnya apa ya ini ya? Oh gitu. Dia juga untuk bisa ngatur ISO, bisa ditinggiin, bisa diterangin gitu kan ya. Nah ini pakai bahasa gue aja ya. Ini ada WB shade, oke, cloudly, daylight, gitu, full screen, custom 1, custom 2 mungkin kalau kita ngeset ya. AE ini apa aku juga nggak begitu tahu, tapi ini level adalah kalau kita miring ke kanan dia ngasih tahu. Kalau pas steady lurus, nah dia ini hijau, miring kiri kayak begini gitu kan. Nah, terus juga tadi ada coba ini back. Kalau dibikin auto, ya udah semuanya langsung ada ininya. Nah, gue nggak sengaja ini ngirim mencet si tombol kamera, jadi ini udah ngerekam nih. Gitu. Stabil juga, karena dia ada stabilizer juga. Nah, ini juga udah selesai gitu kan. Oke, ini di mana ya? Ini MF, wah fokusnya, gue mau fokusin ke laptop. Ini ke atasin. Oke. Boleh juga. Ini bener-bener udah kayak gantiin kamera ya. Coba kita muter. Iya. Ini kayak gini jadi ini. Ya nggak? Nah kalau kita lock,
Nah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi betul-betul gue mau megang-megang apanya juga, keluar kan? Sorry. Itu kalau kelok ya udah nggak bisa gue pegang-pegang. Tapi kalau bisa dibuka lagi, nah gue baru bisa ngatur-ngatur lagi yang lainnya. Display, oh displaynya, oke, menunya apa? Shooting ISO off, objecting track gitu, file formatnya apaan? Oke, wah ini file formatnya 4K. Wow, keren. Wah ini bener-bener apa ya? Udah menggantikan kamera DSLR kayaknya deh. Yang paling gua suka tuh yang ini mas. Apa tuh? Menu gini, nah ini di satu handphone kita bisa ada 3 tipe lensa. I see. Wih, ini deket ya? Tadi normalnya begini, ini sekarang jauh. Oh, lebih wide ini ya, lebar ya. Lebar, sedang, terus ini lebih dekat. Oke. Lensnya, bisa diatur. Udah gitu, go back lagi. Video formatnya 380, 40, 2180. Bisa dikecilin juga. Oke. Ini kalau yang paling bagus ini video formatnya. Kemudian ini bisa pakai 4.0. Slow motion off, video light off. Wah, boleh juga nih. FPS. Coba kita matikan dulu itunya. Kayak apa hasilnya kalau kita pakai video light? Oke. Ajaib. Gue deketin. Udah pak. Udah. Oke guys, tadi itu udah kita lihat ya Cinematic Pro sama Video Pro-nya nih, gitu kan. Jadi memang betul-betul kalau yang pengen punya experience kayak lu pakai kamera DSLR gitu kan ya, Sony, Canon, Nikon, segala macam Canon. Nah, itu udah bisa diatur sendiri fokusnya, ISO-nya, terus ketajaman gambarnya, sekali lagi semuanya banyak banget yang bisa dipakai supaya lu bisa sesuai dengan hasil gambar yang lu pengen. Dan sebagai catatan memang jadinya HP ini kayaknya bikin seneng orang atau memang fokus bisa banget istilahnya cocok banget buat orang yang betul-betul fotografer atau fotografer candid kali ya. Nah, kalau kita pakai kamera biasa memang nggak ada stabilizernya, tapi ketika lu pakai Cinema Pro atau Video Pro, kalau Video Pro kan masih bisa di range ya. Kalau Cinema Pro-nya itu dia udah pakai 4K, jadi udah lebih keren dan ada stabilizernya. Jadi kalau lo merekam gambar apa segala macam, semuanya juga udah oke. Tadi deh, ya, gue rasa itu sih yang sebenarnya bisa kita lihat dari Xperia. Untuk masalah HP Xperia termahal dari Sony, ya, gue harus objektif dalam arti kata dia memang sangat worth it buat orang-orang yang suka atau hobi sama fotografi. Dia betul-betul bisa menyesuaikan dengan keinginan si fotografernya gitu kan ya. Tapi kalau buat temen-temen yang nggak terlalu pusing-pusingin banget tentang ISO dan segala macamnya tadi ya, display bla bla blanya, ya gue rasa ini kurang cocok gitu kan. Tapi memang untuk gamers juga dengan RAM 12 dan internal memori 512 nggak ada masalahnya. Mungkin kita nggak nge-review game di sini, tapi udah banyak kok reviewer game yang lainnya juga. Dia mau pakai main Mobile Legends, Free Fire atau pakai apa tuh gue lupa namanya. Itu nggak ada lagging, nggak ada framing, semuanya bisa dibuat sampai yang high banget. Karena dia emang resolusinya udah tinggi banget, dia juga udah refresh rate 120 Hz, so it is so enak banget. So enak banget, apa sih? Enak banget pokoknya deh gitu. Nah, sebentar kita coba pakai ini ya, Bluetooth ya. Kita tes WiFi, kita buka YouTube-nya, kita pengen dengernya suaranya kayak apa sih? Oke guys, so
kesimpulan gue untuk handphone Xperia ini, Xperia Pro I, ya kan ya? Oh iya, Xperia Pro I ini, dia memang dibanderol yang harganya cukup luar biasa ya. Kalau di Singapura sendiri itu 2.200 something lah, hampir sekitar 24 juta lewat. Kalau masuk ke Indonesia, it means sekitar 30-an beserta dengan cukai pajak dan lain-lainnya. Nah, dia akan worth it banget kalau lo memang satu, lo memang pengen punya experience games yang luar biasa, no framing, dan tadi gue nyoba sih sedikit, tapi kayaknya nggak perlu diliatin ya. Sama untuk YouTube juga scrolling itu wow luar biasa, enak, nggak ada yang lag kalau tapi juga dengan internet yang bagus gitu ya. Nah, tapi yang paling mumpuni adalah di sini tuh udah ada Photo Pro, Video Pro, dan juga Cinematic Pro. Nah, kebetulan karena gue bukan asli kameramen, jadi gue nggak bisa terlalu mengoperasikan ISO, kemudian juga dan lain-lainnya tombol yang digunakan. Tapi kalau kata kameramen gue tadi, ya kan mas kameramen, ini adalah HP yang betul-betul experience-nya lo bisa ngatur semua gambar dan videonya itu sesuai dengan keinginan si kameramen atau si fotografernya. Jadi ini betul-betul menggantikan kamera DSLR. Ibarat kata kamera plus handphone yang bisa lo bawa kemana-mana. Dengan tombol kamera yang udah ada di sini nih, di sini nih. Nah, itu mempermudah lo untuk melakukan pengambilan foto ataupun pengambilan video. So, yes, ini worth it banget. Tapi untuk profesional, profesional fotografer atau profesional gamers juga oke. Wow, ya iyalah, internal memorinya 512 GB. Ya, satu video aja udah berapa megabyte ya. Oke, Sobat Geekers, sekali lagi kalau pengen HP seperti ini buat teman-teman fotografer dan memang yang pengen belajar pro untuk menjadi seorang fotografer, bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke, that's me Mo and from Gadget Geeks. See you on the next video.